Selamat malam, Bapak dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan proses bisnis intelligence di Gojek. Saya, Aprido Pakpahan, beserta teman saya, Muhammad Farel Nur Aziz, akan mempresentasikan proses bisnis di perusahaan Gojek. Seperti yang telah kita pelajarin selama satu semester ini, bahwa banyak sekali masalah yang mampu diatasi oleh banyak perusahaan dengan menggunakan bisnis intelligence. Salah satunya apa yang dilakukan oleh perusahaan Gojek. Dimulai dari bagaimana perusahaan ini mengumpulkan data secara masif dan terus-menerus. Data apa yang dikumpulkan? Seperti data transaksi pengguna, yaitu data lokasi penjemputan dan tujuan, waktu pemesanan, dan nilai transaksi. Kemudian ada data perilaku pengguna, misalnya restoran apa yang sering dicari, rute mana yang sering dilihat, pada jam berapa pengguna paling aktif, dan promo apa yang paling sering digunakan. Selain itu ada data mitra pengemudi atau driver, kemudian ada data mitra usaha atau merchant seperti restoran, kafe, dan sejenisnya. Dan terakhir ada data operasional seperti kondisi lalu lintas secara real time, performa sistem, dan data dari layanan pelanggan. Kemudian data-data yang telah dikumpulkan tersebut akan dilakukan ekstraksi, transformasi, dan pemuatan. Jadi data yang terkumpul diekstraksi, kemudian dibersihkan dari anomali, diseragamkan formatnya, dan kemudian dimuat ke dalam sebuah sistem penyimpanan data terpusat. Nah, data-data yang telah terkumpulkan, diekstraksi, kemudian diseragamkan format tersebut tadi, dibangunlah fondasi data dan tools yang bisa diakses oleh tim lain di perusahaan. Jadi tim marketing bisa melihat datanya, tim produksi juga bisa melihat datanya, dan tim penjualan pun bisa melihat datanya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Farel. Baik, terima kasih Kak Abrito. Selanjutnya tahap ketiga ada analisis data. Data yang sudah diekstrak tadi dan sudah diolah dilakukan analisis. Yang pertama ada analisis untuk efisiensi operasional. Dalam bentuk bisa berupa optimalisasi penempatan mitra. Misalnya sistem menganalisis data permintaan demand dan data ketersediaan supply secara real time. Sistem BI Gojek dapat memprediksi area mana yang akan mengalami lonjakan permintaan. Sistem kemudian dapat mengatur insentif dan notifikasi kepada mitra pengemudi untuk bergerak cepat ke area tersebut. Selain itu, ada juga penentuan harga dinamis. Misalnya, ketika kondisi suatu hujan lebat dan pulang kerja akan membuat permintaan sangat tinggi, sehingga secara otomatis sistem akan menyesuaikan datanya. Selanjutnya, ada analisis untuk personalisasi pengalaman pelanggan. Hal ini dapat berupa rekomendasi cerdas. Misalnya, kalau setiap ada pelanggan yang setiap pagi selalu pesan kopi, biasanya ketika dia pagi-pagi dan membuka aplikasi, akan ditampilkan coffee shop yang cocok untuk dipesan. Selain itu, bisa juga berupa promo yang tepat sasaran. Jadi, misal pengguna GoFood akan mendapatkan promo yang banyak di GoFood, dan pengguna GoRed akan mendapat promo di GoRed supaya meningkatkan tingkat pemesanan. Selanjutnya ada analisis Selanjutnya ada analisis untuk pengembangan produk dan layanan. Itu bisa saja sebelum meluncurkan layanan baru di sebuah kota, Gojek akan melihat-lihat demografi dan potensi pasar di kota tersebut. Baik, next slide. Di tahap keempat, ada visualisasi dan pelaporan. Jadi, insight dari analisis data yang tadi tidak akan berguna jika tidak dipahami oleh pengambil keputusan. Maka dari itu, di sini beberapa contoh visualisasi dan pelaporan berupa satu, dashboard aktif. Jadi, manajer produk dapat melihat dashboard yang menampilkan jumlah pengguna aktif harian, tingkat retensi, atau performa fitur baru secara real time. Terus yang kedua ada laporan otomatis, jadi tim pemasaran bisa menerima laporan mingguan tentang efektivitas kampanye iklan yang sedang berjalan. Yang ketiga ada mungkin visualisasi peta, itu akan menunjukkan semacam peta panas atau heat map yang menunjukkan area dengan permintaan tertinggi atau area dengan jumlah mitra terbanyak. Next slide. Tahap kelima dari semuanya adalah pengambilan keputusan dan aksi bisnis berbasis data. Jadi ini adalah muara dari seluruh proses bisnis intelligence. Insight yang didapat untuk digunakan dapat mengambil keputusan strategis dan taktis. Pertama ada misal keputusan pemasaran. Jadi kayak ada berdasarkan data kampanye diskon 50% lebih efektif untuk menarik pengguna baru dibandingkan cashback 2020.000. Maka kita gunakan kampanye diskon tersebut lebih sering daripada untuk budget cashback. Terus misal ada keputusan produk, data menunjukkan banyak pengguna yang keluar dari aplikasi saat di halaman pembayaran. Tim produk perlu menyederhanakan alur pembayaran untuk mengurangi drop-off. Dan selanjutnya ada misal keputusan operasional. Terjadi peningkatan keluhan mengenai waktu tunggu di area X pada malam hari. Maka dari itu tim operasional perlu menganalisa penyebabnya dan mungkin menambah jumlah mitra yang beroperasi di sana. Baik, mungkin sekian presentasi dari kami. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih.